Kali ini kita membahas tentang isi Al-Quran yang dimaksudkan oleh Allah untuk mengukuhkan atau meneguhkan hati kita. Oleh karena itu, Allah ketika menurunkan Al-Quran itu secara bertahap, sehingga kita belajarnya pun juga bertahap, dan kebertahapan itu bisa sesuai dengan kemampuan kita menyerap informasi dan menerapkannya dalam kehidupan, sehingga menerapkannya itu bisa sedikit demi sedikit. Juga dalam hal membacanya itu bisa belajarnya itu sedikit demi sedikit, tahap demi tahap. Juga kandungannya itu disesuaikan dengan kejadian-kejadian yang ada pada saat itu, sehingga urut-urutan wahyu itu tidak seperti yang kita dapati di Al-Quran, tapi urut-urutannya itu sesuai dengan kejadian-kejadian saat itu. Ya, jadi Al-Quran diturunkan bertahap untuk meneguhkan hati. Al-Quran diturunkan atau diwahyukan kepada Rasulullah SAW secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Bertahap itu untuk membangun keteguhan iman beliau dan umatnya. Oleh karena itu, urut-urutan ayat yang turun lebih berkaitan dengan perkembangan pribadi Rasulullah dan perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang kemudian belakangan disusun berdasarkan pengarahan Rasulullah. Jadi waktu turun itu tidak sesuai dengan urut-urutan yang kita dapati di mushaf, tapi urut-urutan itu atas bimbingan Rasulullah SAW. Dengan urut-urutan yang seperti kita dapati di mushaf atau Al-Quran. Kata mushaf itu mulai muncul pada saat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu mengkompilasi dan membukukan. Kompilasi sebenarnya sudah dimulai pada waktu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian difinalkan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Terus dibuat 4, ada yang bilang 4 buku, ada yang bilang 6, ada yang bilang 8. Anggaplah dari katanya itu yang paling pasti kan yang paling sedikit yaitu 4. Dibuat 4 buku, tentu waktu itu masing-masing buku ditulis tangan, nggak seperti sekarang yang dicetak, ya, di print. Waktu itu ditulis tangan, maka membuat 4 itu ya sudah prestasi. Nah, 4 itu, 1 ditaruh di Makkah, 1 di Madinah, terus ada 1 di Basrah, ada yang Kufah. Terus nah ini ada kemungkinan lebih dari 4. Ada salah satunya itu ditaruh di Damaskus, yang waktu itu disebutnya sebagai Syam. Nah, ketika Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, orang-orang kafir itu komentar, kenapa tidak diturunkan sekaligus bareng begitu, seperti kitabnya Nabi Musa. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya, Nabi Muhammad, sekali turun saja? Lalu dijawab oleh Allah, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikianlah supaya kami memperkuat hatimu dengannya, dengan turun yang bertahap tadi, dan kami membacakannya secara tartil. Secara tartil itu teratur, benar, dan pelan-pelan.
tidak buru-buru cepat-cepat. Jadi kalau saya memakai kata meneguhkan, itu saya ambil dari ayat ini, linutsabbita bihi fuadak. Fuad itu hati nurani atau pikiran atau jiwa, ya. Fuad itu sebenarnya bagian dari kita yang kita gunakan untuk berpikir, itu namanya fuad. Di dalam berpikir itu ada berpikir secara rasional, ada berpikir secara emosional. Nah, oleh karena itu namanya fuad itu sebenarnya suatu sistem berpikir kita yang melibatkan otak kita secara biologis dan melibatkan jantung kita. Itu namanya fuad. Nah, itu dikukuhkan oleh Allah dengan cara menurunkan Al-Quran ini bertahap sedikit demi sedikit. Nah, jadi fuad tidak hanya akal kecerdasan rasional, tapi juga emosional dan spiritual. Nah, pada tahap awal Rasulullah dianjurkan, ini bagian dari bertahapannya, dari bagian pada saat awal Rasulullah dianjurkan agar membaca Al-Quran dan bahkan mengerjakan apapun hanya mengatasnamakan Allah, bukan atas nama hawa nafsu atau apapun yang lain. Memang selayaknya kita melakukan apapun dengan mengatasnamakan Allah, karena Allah lah yang telah menciptakan kita dan memberi kita ilmu. Ayat-ayat yang pertama turun kepada Rasulullah ini semuanya insya Allah sudah tahu, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu. Bismi ada yang mengartikan itu dengan nama, ada yang mengartikan atas nama. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris biasanya in the name of Allah. In the name of Allah itu artinya sama dengan on behalf of Allah. Kalau itu artinya adalah on behalf of Allah, berarti mengatasnamakan Allah. Jadi mulai awal ditanamkan dulu kepada Rasulullah, kamu membaca Al-Quran ini harus atas nama Allah. Allah yang menurunkan wahyu ini, yang berbicara ini Allah, maka ketika kamu berbicara itu yang mengatasnamakan Allah, artinya inline, ya, sejalan dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah, sejalan dengan kebijakan Allah. Jangan atas nama yang lain, ya. Yang tersirat adalah jangan mengatasnamakan yang lain. Misalnya membaca Al-Quran supaya bisa mendapatkan hadiah. Nah, suka-suka kalau perlombaan itu kan niatnya salah, niatnya supaya dapat hadiah, maka membacanya itu sudah tidak tepat dengan perintah ini, ya. Ada juga politisi-politisi mengutip Al-Quran untuk justifikasi, untuk membenarkan ide mereka. Mereka punya ide, sebenarnya ide itu yang ditonjolkan, terus supaya didukung oleh orang-orang Islam mengutip ayat Al-Quran. Nah, ketika mengutip Al-Quran untuk mendukung kepentingan politik, itu bukan atas nama Tuhan. Jadi, kalau atas nama Tuhan itu yang mulai dari awal, itu yang kita, di benak kita, di fuad kita, itu bagaimana Allah ketika berfirman ini, maksudnya apa, supaya apa kita ini. Dan Allah menyebut Tuhanmu itu siapa? Alladzi khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan, yaitu antara lain menciptakan manusia dari alaq. Ini penting. Jangan sampai ada orang mengangkat Tuhan sesuatu atau seseorang yang tidak bisa menciptakan. Dan mayoritas manusia di dunia itu menyembah Tuhan, mengakunya menyembah Tuhan, tapi Tuhan yang disembah tidak menciptakan apa-apa. Menciptakan dia sendiri pun juga tidak. Nah, itu
Itu mulai dari awal kita ditanamkan. Kita berbaktinya hanya kepada yang menciptakan. Ketika kita membaca Al-Quran, hanya atas nama yang menciptakan ini. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah. Tuhanmu itu adalah yang paling mulia atau paling murah hati. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, memberitahu kepada manusia yang semula dia tidak tahu. Nah, ini berarti juga tersirat di situ bahwa kalau kita mau mempelajari Al-Quran, sekaligus di situ Allah memberikan ilmu tentang bagaimana Allah menciptakan alam raya ini, ilmu tentang sistem yang ada di alam raya ini, karena semuanya itu diciptakan oleh Allah. Maka kita harus mengetahui, kalau kita misalnya menerima mesin apapun, ya, kita mesin untuk pabrik, kita mesti minta panduan dari pabrik itu, bagaimana mengoperasikan mesin ini, supaya kita mengoperasikannya benar, kita bisa menggunakannya secara optimal, kapasitasnya bisa dipakai secara penuh, dan tidak melakukan kesalahan. Kalau kita itu diciptakan oleh Allah, maka selayaknya kita itu minta kepada Allah, bagaimana sih cara mengoperasikan. Jadi buku manualnya untuk mengoperasikan diri kita itu bagaimana. Diri kita itu jauh lebih kompleks, lebih sophisticated dibanding mesin. Mesin hanya benda-benda fisik. Tapi kalau diri kita bukan hanya fisik, tapi juga ada roh yang bisa berpikir, yang bisa merasakan dan sebagainya. Maka kita tuh lebih kompleks. Kalau lebih kompleks daripada mesin, tapi kok kita tidak mau mencari buku panduannya, ya keterlaluan. Itulah makanya banyak orang yang kepinginnya bahagia hidupnya, tetapi karena tidak memakai pedoman, akhirnya justru tidak bahagia. Banyak orang yang salah. Mereka menganggap bahwa mereka bisa bahagia kalau mereka bisa memperoleh apapun yang mereka inginkan. Kalau mereka kepengen apa, bisa. Kepengen rumah, bisa beli. Kepengen mobil, bisa beli. Kepengen dapat jabatan, bisa beli. Nah, oleh karena itu, mereka berusaha mencari duit sebanyak-banyaknya. Dikira kuncinya itu di situ. Karena orang-orang seperti itu kepingin bisa membeli apa saja, maka bagaimana mikir mereka bagaimana bisa memperoleh duit yang lebih cepat daripada yang normal. Mereka lakukan korupsi. Dikira itu dengan duit yang banyak itu mereka bahagia. Begitu orang korupsi, itu tuh sudah hatinya itu sudah deg-degan. Nanti kalau ketahuan bagaimana? Ya mungkin pada tahap awal nggak apa-apa. Sektor law enforcement itu sudah kita kuasai. Terus semua jaringan-jaringan atau mata rantai law enforcement itu sudah kita kuasai. Maka tidak mungkin aku akan diadili. Mungkin di tahap-tahap awal begitu, tapi suatu saat kan situasi berubah, bisa saja dia lalu diperkarakan. Nah, deg-degan itu sendiri itu sudah bertentangan dengan kebahagiaan. Karena apa? Salah. Kalau mau bahagia, ya pedomannya itu dari Allah yang menciptakan kita. Cuma sayang, sedikit sekali orang yang mau menggunakan Al-Quran sebagai buku pedoman operasional dirinya sendiri. Nah, akhirnya bertindak sehari-hari itu hanya berdasarkan intuisi. Nah, ini coba bayangkan orang berbisnis berdasarkan intuisi yang ngawur. Ngawur nanti nabrak-nabrak, tahu-tahu rugi atau ditipu orang dan sebagainya. Makanya
Jangan kita melangkah sesuatu kalau kita tidak mempelajari dulu. Pelajarannya adalah pedoman-pedoman yang fundamental, ya. Yang fundamental. Ini kalau teman kita ini sekarang ini ada di grup kita ini, si Putra Satria ya. Ini dia suka menangani securities. Ya, kalau mau membeli saham ya mesti pelajari fundamental factors, faktor-faktor yang fundamentalnya itu bagaimana. Jadi kalau kita mau beli saham saja, kita harus memahami faktor-faktor fundamentalnya apa. Kalau kita mau mengoperasikan diri kita, kita harus mempelajari faktor-faktor fundamentalnya itu apa. Tapi orang yang tidak suka pada Islam, yang menguasai komunikasi, dibelok-belokkan. Orang yang mengikuti agama Islam secara fundamental disebut fundamentalist dengan konotasi yang negatif. Oh, itu sama dengan iblis. Sama dengan iblis. Iblis itu ketika membujuk Nabi Adam supaya supaya bisa dikeluarkan dari situ, dia menipu. Oh, ini pohon abadi. Dia menyebut syajaratul khuld, syajaratul khuld, pohon abadi. Yang memberi nama pohon abadi itu setan, iblis. Kenapa kita suka bilang Nabi Adam makan buah khuldi? Bukan buah khuldi. Karena buktinya begitu makan itu dia tidak kekal di situ. Jadi kita jangan ikut-ikutan setan. Nah, saya tadi mengatakan bahwa orang yang memberi konotasi negatif terhadap fundamental factors itu sama dengan iblis, karena dia membelokkan masalah-masalah yang fundamental, bahwa kalau makan buah itu maka dia akan keluar, tapi dibilang bahwa dia bahkan akan kekal. Nah, jadi kita mesti mempelajari fundamental factors dari diri kita ini apa. Sehingga ketika kita berperilaku, setelah kita mengetahui yang fundamental itu, kita bisa membuat kreasi atau mengembangkan kreativitas kita di dalam berperilaku, tapi kreativitas kita itu masih di dalam scope atau masih dalam framework yang fundamental tadi. Kreativitas boleh, tapi kreativitas harus masih di dalam framework fundamental factors yang diajarkan oleh Allah. Kita mulai dengan membaca Al-Quran. Nah, itu dimulai diberikan kepada Nabi Muhammad supaya nanti bisa kokoh kepribadiannya. Saya ketika mau memakai kata kokoh, ini sebenarnya kokoh atau kukuh. Nah, dalam kamus bahasa Indonesia dua-duanya ada. Daripada ambigu, ambil kata teguh, itu ya. Kemudian setelah didasari dengan Iqra bismi rabbik, udah apapun yang kamu lakukan, terutama membaca Al-Quran ini, hanya karena Tuhanmu, hanya atas nama Tuhanmu, tidak yang lain. Setelah itu dilatih dia. Ya, Rasulullah dilatih untuk berlama-lama sholat dan membaca Al-Quran di malam hari, agar dia memiliki kekuatan mental spiritual. Kekuatan mental spiritual itu dibutuhkan karena dia akan menerima tugas yang besar dan berat dan sulit. Kalau kita tidak dibekali dengan keteguhan mental, kita menjadi cengeng. Ada kesulitan sedikit, mundur. Nggak usah deh, susah. Itu cengeng itu bukan kepribadian Muslim yang dibangun kepribadiannya oleh Allah secara tangguh. Ya. Ayat yang turun lagi setelah itu, jadi Iqra itu tidak diselesaikan satu surat dulu, tapi kemudian Allah mewahyukan bagian awal dari surat Al-Muzammil. Ada yang mengatakan setelah Iqra itu ya ayyuhal muzammil,
ada mengatakan ya ayyuhal muddathir. Artinya muzammil dan muddathir sama. Tetapi kalau melihat kontennya itu lebih mendekati yang turun setelah Iqra adalah ya ayyuhal muzammil. Ya. Kalau kita membaca hadis-hadisnya itu kita sendiri ini muzammil dulu apa muddathir dulu sih. Kita bisa memahami karena waktu itu kan memang hari-hari pertama Nabi Muhammad jadi Rasul. Yang beriman itu belum banyak. Paling waktu itu yang beriman hanya istrinya Ibu Khadijah, pendeta yang dimintai konsultasi. Kemudian Ali bin Abi Thalib yang masih kecil. Ada kemungkinan. Jadi orang Islamnya masih sedikit. Maka informasi-informasi tentang turunnya Al-Quran itu urut-urutannya yang mana muzammil dulu atau muddathir itu para ahli Al-Quran kadang ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu, kita maklumi aja lah ya. Karena itu on the early days of Islam ya. On the early days of the prophethood, di hari-hari pertamanya kenabian. Coba kalau kita perhatikan isinya, ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut karena kedinginannya bukan karena suhu, tetapi karena ketakutan. Nah, jadi kejiwaan itu bisa menyebabkan diri kita merasa kedinginan atau kepanasan. Qumil laila illa qalila. Berdirilah di waktu malam kecuali sedikit. Salat itu ada posisi berdiri, rukuk dan sujud. Tapi di sini dikatakan qum, berdirilah, karena umumnya pada malam hari itu orang tidur, rebahan. Nah, kalau ada orang sholat, maka yang ditonjolkan di situ berdirilah. Ya, kita sering bilang qiyamul lail. Tidak disebut sholatul lail, tapi qiyamul lail. Berdiri pada saat orang-orang pada tiduran atau rebahan. Illa qalilah, kecuali sedikit. Jadi lebih banyak dipakai untuk sholat. Seberapa banyak? Seberapa banyak itu dikatakan illa qalilah, kecuali sedikit. Nisfahu awin qus minhu qalila aw zid alaih. Separuhnya malam atau kurang sedikit atau lebih. Jadi artinya ya kurang lebih setengah malam deh gitu. Bisa lebih, bisa kurang. Tapi pedomannya kurang lebih setengah malam. Nah, sambil warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu dengan memperhatikan pedoman-pedoman bacaannya pelan-pelan sambil menghayati isinya. Itu tartil. Nah, itu akan berpengaruh terhadap jiwa kita. Maka kalau kita membaca Al-Quran, jangan konsentrasinya pada mengejar hatam. Jangan hanya mengejar hatam. Tartil. Karena perintah yang sering diulang-ulang itu tartil. Bukan hatam. Ya. Tentu hatam bagus, tapi hatam dengan tartil. Kenapa kok Rasulullah disuruh sholat berlama-lama dan baca Quran? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan memberikan kamu ucapan yang berat. Artinya Allah akan memberi Nabi Muhammad tugas yang berat. Nah, karena tugas ini berat, maka mentalnya harus disiapkan dulu. Untuk menyiapkan itu, maka caranya adalah sholat malam yang berlama-lama sambil membaca Al-Quran. Kenapa malam? Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Karena di waktu malam itu lebih efektif, ya. Lebih tepat untuk membangun kejiwaan. Wa aqwamu qila, dan ucapannya itu lebih terkesan. Ketika kita membaca Al-Quran itu lebih terkesan.
Nah, itu Rasulullah pada saat-saat tahap-tahap awal. Nah, setelah secara mental spiritual itu Rasulullah kuat, ya tentu kuatnya nanti bertahap juga. Lalu Rasulullah diperintahkan untuk mulai berdakwah. Berdakwahnya pun juga bertahap. Mulai dari orang-orang terdekat dulu. Yang terdekat di antara para saudara-saudara yang kerabatnya. Ini adalah suatu kegiatan yang menghadapi penentangan dari orang lain, penentangan dari saudara-saudara sendiri. Nah, firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ashirah itu sibling, relatif, ya. Saudara yang dalam arti luas, bukan saudara yang kakak adik, ya. Saudara yang ada hubungan darah, al-aqrabin yang terdekat. Ketika Rasulullah dianjurkan untuk berdakwah, disuruh dengan cara yang santun. Waqfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah sayapmu. Ini idiom, ya, atau istilah rendah hatilah, sopanlah kamu terhadap orang mukmin yang mengikuti kamu. Jadi ketika mempromosikan keimanan, begitu ada orang mengikuti, mesti dia dihormati, dimuliakan. Bukan lalu orang menganggap, dia kan pengikutku, anak buahku. Nah, kalau orang menganggap anak buahku, maka untuk melaksanakan anjuran Allah ini akan sulit. Kebanyakan kita kan begitu. Saya dulu seringkali ketemu orang yang kalau cerita, itu si A itu anak buahku. Jadi bilangnya selalu anak buah. Nah, kalau pikirannya itu anak buah, itu nggak bisa menerapkan ayat ini. Maka kita hati-hati ketika memilih kosakata. Nah, kalau kita mau hati-hati, baca Al-Quran baik-baik, kita camkan dan coba kita terapkan. Ini kalau menerapkan dalam praktek sehari-hari bagaimana? Di sini kan dibilangnya rendahkanlah dirimu, rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang mukmin yang mengikuti kamu. Nah, itu implementasinya bagaimana? Itu kan termasuk pemilihan kosakata dan juga intonasi ketika berbicara. Ketika Allah memerintahkan, itu tadi Nabi Muhammad, sekarang konteks masyarakat. Ketika Allah memerintahkan masyarakat untuk melaksanakan suatu kewajiban, misalnya sholat, pelaksanaannya itu juga dilaksanakan dengan cara bertahap, perintahnya Allah. Misalnya, pada tahap awal, orang-orang yang sholat itu boleh sambil ngobrol. Ngomong sama sebelahnya itu boleh. Nggak apa-apa. Nah, ini tempo hari ada Pak Didik yang bertanya, itu Rasulullah ketika sholat ada orang salam lalu terus Rasulullah menjawab, itu bagaimana? Nah, itu jawabannya ini. Bahwa ajaran Allah terutama dalam hal ritual, ya, bukan dalam hal keimanan. Itu bertahap. Pada tahap-tahap awal orang ngomong boleh, bahkan sambil berjalan sedikit itu boleh. Nah, tahap awal itu bisa kita baca di hadis. Zaid bin Arqam mengatakan, kunna natakallamu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Dulu kami bercakap-cakap di belakang Rasulullah dalam sholat. Artinya Rasulullah menjadi imam, makmumnya itu para sahabat, mereka sambil ngobrol. Yukallimur rajulu minna sahibahu ila jambih. Seseorang bisa berbicara dengan temannya yang di sebelahnya. Hatta nazalat hadhil ayah, sampai ayat ini turun, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah, artinya sholatlah karena Allah, qanitin dengan khusyuk. Nah, sejak turun ayat itu,
Fa'umirna bisukut, kami diperintahkan untuk diam, wa nuhina 'anil kalam, dan kami dilarang berbicara. Ini seperti cerita Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu sahabat dekatnya Rasulullah. Dia karena ingin dekat sekali kepada Rasulullah, dia itu tukang membawakan sandalnya Rasulullah. Jadi kalau naik ke masjid begitu, sandalnya yang ngurusi Abdullah bin Mas'ud, sampai dia dijuluki tukang sandal. Tukang sandal, kalau tukang sandalnya Rasulullah itu kan mulia, ya. Kalau saya dulu jadi wartawan itu ada orang yang kerjanya itu bawain tasnya menteri, apa-apa menteri bawain. Ini orang ini begitu mengabdinya. Rupa-rupanya itu memang cara yang baik. Nggak lama kemudian dia diangkat jadi direktur utama suatu BUMN. Oh, caranya kalau mau jadi direktur utama BUMN itu bawain tasnya itu ya. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud caranya kepingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah, membawakan sandalnya Rasulullah gitu. Nah, dia cerita sebelum dia hijrah ke Habasyah. Habasyah itu daerah Afrika Utara yang sekarang itu kira-kira daerahnya Ethiopia. Itu sebelum hijrah mereka Abdullah bin Mas'ud cerita, kunna nusallimu 'ala nabi qabla an nukhraja ila ardil Habasyah. Dulu kami memberi salam kepada Rasulullah ketika Rasulullah salat sebelum kami hijrah ke Habasyah. Fa yarudda alaina, waktu itu Rasulullah menjawab. Falamma qadimtu salamtu alaihi wa huwa yusalli falam yarudda alayya. Setelah saya pulang dari Habasyah, aku memberikan salam kepada Rasulullah. Rasulullah sedang sholat dan beliau tidak menjawab. Karena dia di Habasyah agak lama, maka dia tidak tahu kapan wahyu itu turun. Cuma dia tahunya, wah sekarang nggak boleh lagi gitu. Ya. Jadi itu menjawab pertanyaan Pak Didik Syarqawi yang bertanya pada waktu itu. Nah, yang hal-hal semacam ini itu namanya nasikh dan mansukh. Ada peraturan yang biasanya ritual ibadah atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya hukum, itu Allah kadang-kadang mengganti peraturan, bukan meralat, ya, bukan meralat. Jangan pakai kata meralat, karena kalau kata meralat berarti ada yang salah. Allah ketika memerintahkan atau menerapkan suatu peraturan itu tidak salah. Nah, ketika turun untuk mengubahnya itu namanya diganti. Nah, mengganti itu namanya nasakh. Hukum yang lama yang diganti namanya mansukh. Hukum yang menggantikan itu namanya nasikh. Mengetahui nasikh dan mansukh itu penting. Nah, kalau kita baca hadis, kalau tidak mengetahui sejarahnya kita bisa berbahaya. Ini ada hadis ini, Rasulullah ketika sholat disalami kemudian menjawab, nggak apa-apa. Nah, makanya Ali bin Abi Thalib bilang, ada orang yang lagi ceramah memberi briefing kepada teman-temannya. Ali tanya, kamu ngerti nasakh mansukh nggak? Kalau nggak tahu, kamu akan merusak Islam. Karena kalau tidak mengetahui, nanti bingung ketika menerapkannya. Ya, seperti ini contohnya, dulu boleh bicara, kemudian tidak boleh. Apakah yang dulu salah? Enggak, tidak salah. Kalau salah berarti kan, waduh aku dulu sholatnya berbicara, berarti tidak sah dong. Kalau nggak sah aku ulangi, atau aku harus sholat qadha. Itu kalau dianggap salah. Enggak, tidak salah. Waktu itu benar. Maka itu yang dulu waktu sambil bicara, sambil jawab salam itu sah dan tidak perlu diulangi, tidak perlu
sholat qadha. Itu ada banyak ya, ada banyak. Kalau suatu saat kita ingin membahas itu bisa ya. Salah satu contoh misalnya seseorang wanita yang ditinggal mati oleh suami, masa iddahnya itu berapa lama? Di surat Al-Baqarah itu ada dua hal yang membahas itu. Yang satu masa iddahnya 1 tahun, yang satu masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Nah, padahal urut-urutannya di dalam Al-Quran justru yang 4 bulan 10 hari itu di nomor yang lebih awal daripada yang 1 tahun. Ini kalau nggak ngerti, lu ini kan urut-urutannya, urut-urutan dalam ayat kan begini. Salah. Jadi meskipun tempatnya itu lebih awal, tetapi itu turunnya lebih akhir. Berarti yang berlaku adalah yang 4 bulan 10 hari. Dan banyak lagi ya. Banyak, ada beberapa. Ada juga wahyu disampaikan kepada Rasulullah itu berkenaan dengan perkembangan masyarakat, misalnya masyarakat Yahudi yang tinggal di Madinah. Ketika Rasulullah tinggal di Madinah, ya, begitu datang dari Makkah pindah ke Madinah, beliau diperintahkan oleh Allah untuk sholatnya itu menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Ya. Kalau di Al-Quran disebutnya Masjidil Aqsa, di hadis mengenai hal ini disebutnya Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Dikatakan 16 atau 17, ini berarti sahabat yang bercerita ini tidak ingat persis apakah 16 atau 17. Maka kita ketika cerita, ya udah kita bilang aja 16 atau 17 bulan. Ya. Nah, karena Rasulullah itu menghadapnya ke Baitul Maqdis sama dengan orang Yahudi kiblatnya. Lalu banyak orang Yahudi yang masuk Islam. Karena banyak mereka beranggapan bahwa oh sama kok, ternyata lalu mereka banyak yang masuk Islam. Setelah 16 atau 17 bulan Allah mengubah. Udah, sekarang kamu menghadapnya ke Ka'bah, ke Masjidil Haram gitu. Untuk menguji, antara lain ya, kan masih berlaku sampai sekarang. Antara lain untuk menguji orang Yahudi itu Islamnya benar nggak? Ternyata begitu pindah ke Masjidil Haram, banyak di antara mereka yang kembali lagi ke Yahudi, tidak mengikuti. Oh, berarti tidak betul-betul karena iman. Ya. Nah, ada hadis diceritakan shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa Baitul Maqdis 16 syahran atau 17 syahran. Rasulullah salat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Tapi Rasulullah enggak srek. Wa kana yuhibbu ay yuwajjiha nahwal qiblah. Rasulullah lebih suka kalau menghadap ke Ka'bah. Caranya gimana? Dia sholatnya itu sambil menghadap ke atas, menghadap ke langit. Nah, Allah tahu, ya, jelas Allah tahu hatinya Rasulullah. Tapi ini memang sudah skenarionya Allah ya. Fa'anzalallahu azza wa jalla qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Turunlah ayat di surat Al-Baqarah 144. Sungguh kami telah mengetahui bahwa kamu itu suka menghadap ke atas, ke langit, karena kurang sreg dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Ya, kami akan memalingkan atau membelokkan kamu menghadapnya tidak lagi ke Baitul Maqdis, tapi ke tempat yang kamu lebih ridho. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka menghadaplah kamu ke Masjidil Haram. Nah, kok Masjidil Haram? Bukan Ka'bah. Begini, kalau kita berada di dalam masjid, maka arah kita adalah Ka'bah. Tapi kalau di luar masjid, kita kan tidak melihat Ka'bah. Ya udah, kita anggap saja masjidnya itu. Kalau kita jauh, ya udah menghadapnya ke Mekah begitu. Ya kira-kira, tidak harus persis karena kita tidak menyembah Ka'bah.
maka tidak lalu terus sholatnya itu harus persis menghadap ke Ka'bah. Tidak mungkin kita bisa persis. Ketika kita punya masjid yang besar, apalagi seperti Istiqlal, itu kan barisannya panjang itu. Nah, padahal Ka'bah itu kecil. Maka kalau itu misalnya arahnya persis ke kiblat, yang persis ke Ka'bah itu hanya beberapa orang saja, yang kira-kira 4 meter, yang lain tidak pas. Jadi tidak apa-apa, karena kita tidak menyembah Ka'bah, itu hanya untuk kesamaan arah saja. Yang kita sembah tetap adalah Allah. Nah, bagi Allah, menghadap kemana saja ketika kita sholat itu tidak menjadi masalah, asal kita mengikuti perintahnya. Karena bukan arah itu yang kita sembah, tetapi Allah. Allah memindahkan arah sholat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram untuk menguji dan mengetahui siapa yang taat kepadanya. Firman Allah, وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنَّا عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Tidaklah kami menjadikan arah sholat itu kecuali hanya untuk mengetahui. Ini firman Allah sendiri, illa lina'lama, kecuali hanya untuk mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang tidak. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Sungguh menghadap ke kiblat itu berat kecuali bagi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Itu tadi dalam sholat. Ada juga tahapan-tahapan ketika Allah melarang minuman keras. Minuman keras itu kan adiktif, membuat orang kecanduan. Untuk menghilangkan kecanduan itu tidak mudah. Ini kalau dulu ada teman-teman yang ikut pengajian kita di Kamis malam, itu dulu pengajian untuk ekspatriat. Ada orang Jepang, dia ketua asosiasi Muslim Jepang di Jakarta. Terus dia cerita yang paling berat bagi orang Jepang untuk masuk Islam itu meninggalkan minuman keras, karena membuat addicted, ya, kecanduan. Nah, bagaimana Allah itu melarang? Padahal orang-orang di masyarakat Arab itu sudah terbiasa dengan minuman keras. Nah, Allah menerapkan tahapan-tahapan ketika melarang minuman keras. Karena kecanduan tadi. Pada tahap awal, Allah belum melarang, hanya memberi informasi saja. Memberi informasi bahwa di dalam minuman keras itu memang ada manfaatnya, tetapi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Orang-orang pada bertanya kepadamu tentang minuman keras dan perjudian. Terus jawabannya, qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Katakan di dalam dua hal itu, minuman keras dan perjudian, ada itsmun. Nah, ini itsmun itu artinya dosa besar, tapi juga bisa berarti bahaya yang besar dan manfaat bagi manusia. Kalau kita artikan dosa, kebalikannya kan di sini kan manfaat. Satu, ya. Kalau kita artikan dosa berarti haram. Padahal ketika ayat ini turun belum haram. Berarti itsmun di sini artinya adalah kebalikan dari manfaat. Jadi di dalam minuman keras itu ada bahaya yang besar, ya, di samping ada kemanfaatannya. Tapi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Karena nggak ada larangan saat itu, orang-orang masih minum. Ya, masih minum. Kemudian suatu saat ada seorang sahabat yang diminta jadi imam. Dia sholat yang membacanya keras. Nah, biasanya kan sholat maghrib itu bacaannya pendek, ya, baca qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang yang kafir, kata aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Itu kebalik dia. Dia mengatakannya, aku menyembah apa yang kamu sembah. Oh, ini salah besar. Terus turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Sampai kamu bisa mengerti apa yang kamu ucapkan. Ini kalau orang-orang yang usil, kan nggak boleh mendekati sholat waktu mabuk. Aku mabuk, ya udah aku nggak usah sholat dulu. Bukan begitu. Para sahabat itu tidak mau meninggalkan sholat dan mereka kalau sholat tepat waktu. Nah, karena mereka menjaga tepat waktu, ini larangannya jangan mabuk ketika sholat. Lalu cara mereka masih minum, tapi di waktu yang panjang. Habis isya itu menuju ke subuh itu panjang, sehingga diharapkan kalau minumnya habis isya persis, nanti waktu subuh sudah segar kembali. Nah, mereka masih minum malam hari, siang hari tidak, karena jarak sholat satu dengan berikutnya itu pendek. Tapi di sini tidak ada ketegasan. Lalu para sahabat, terutama Umar bin Khattab, tanya sambil mohon, Allahumma bayyin lana fil khamr. Tuhan, jelaskanlah kami tentang minuman keras ini. Kenapa kok tidak tegas begini? Tidak tegas begini. Lalu turunlah ayat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Di sini yang dilarang bukan hanya minuman keras. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, judi, dan juga berkorban untuk berhala, lalu mengundi nasib dengan anak panah. Dulu kalau lotre itu tidak pakai, kalau sekarang pakai lintingan kertas, dulu pakai anak panah. Adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Begitu ayat ini turun, nah tegas ini, apalagi diikuti dengan ayat berikutnya. Ayat berikutnya, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa suddakum an dzikrillah wa anis shalah. Setan itu hanya ingin menanamkan permusuhan dan kebencian di antara kalian melalui minuman keras, perjudian, supaya kalian itu lupa kepada Allah. Jadi tidak lagi ingat kepada Allah, tidak zikir kepada Allah, dan tidak sholat. Nah, karena orang lagi mabuk nggak kepikiran itu sholat. Orang lagi judi, lagi asik-asiknya, nggak kepikiran itu sholat. Dan di situ juga ada permusuhan. Orang yang lagi mabuk itu suka pikirannya kacau, ngomongnya seenaknya sendiri, menimbulkan kemarahan. Saya masih ingat dulu ada teman, kalau dia habis minum bir gitu, terus sukanya berantem. Terus saya selalu berusaha melerai. Tapi yang diajak berantem itu memaklumi karena lagi mabuk gitu. Cuma ngomel-ngomel itu dia yang agresif begitu. Jadi itu berarti menimbulkan permusuhan dan itu disukai oleh setan. Nah, lalu Allah mengakhiri dengan fahal antum muntahun, maukah kamu berhenti? Begitu ada pertanyaan, ini ayat itu berakhir dengan pertanyaan. Fahal antum muntahun, apakah kamu mau berhenti? Langsung para sahabat mengatakan, intahaina ya Rabbana. Ya, kami berhenti. Saat itu juga mereka pulang mengambil botol-botol minuman mereka, dibuang. Sehingga saat itu Madinah itu berbau minuman keras karena banyak yang dibuang. Ini tahapan-tahapan. Nah,
tahapan-tahapan ini kan mengukuhkan. Coba kita bayangkan, kalau langsung dilarang, orang-orang bisa keberatan. Alah, ini agama Islam berat gitu. Tapi bertahap. Dalam hal menghadapi musuh misalnya, ini juga bertahap. Allah juga memberi tahapan dalam merespon persekusi orang-orang kafir. Pada mulanya, Allah tidak menyuruh mereka menandingi dengan perang. Udah menyingkir saja. Nah, seperti tadi salah satu contoh Abdullah bin Mas'ud itu pergi ke Habasyah. Pergi ke Habasyah itu kira-kira tahun ke-5 setelah kenabian. Karena persekusi itu begitu dahsyat, termasuk Hisham, anaknya As bin Wa'il. Dia diikat dan setiap hari dicambuk, tidak diberi makan. Yang memberi makan kakak iparnya. Begitu dia bisa lepas, langsung dia ikut hijrah ke Habasyah di Afrika Utara. Mereka yang hijrah waktu itu kira-kira hanya 15 orang. 12 orang laki-laki, 3 orang perempuan. Terus mereka mendengar bahwa orang-orang Mekah sekarang sudah sadar. Mereka tidak lagi keras terhadap orang Islam. Mereka pulang. Begitu pulang, ternyata masih. Mereka balik lagi ke Habasyah dengan jumlah orang yang lebih banyak. Lebih dari 80 orang rombongan ke sana. Nah, itu tahap awal ketika dipersekusi oleh orang-orang yang membenci Islam, udah menyingkir aja, pergi aja. Tidak lalu disuruh perangi, enggak. Bahkan makin hari makin dahsyat sampai bukan hanya 80 orang tadi yang ke Habasyah, semuanya yang tersisa harus pindah ke Madinah. Harus, ya. Yang tidak yang tidak mampu boleh. Yang tidak mampu itu orang tua, laki-laki tua, wanita dan anak-anak itu boleh tidak hijrah. Kalau ada orang tidak hijrah itu dosanya besar. Digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, orang yang sebenarnya mampu hijrah tapi tidak hijrah itu matinya itu sengsara. Digambarkan bahwa besok ditanya, kenapa kamu tidak hijrah? Jawabannya, kami lemah. Terus malaikat bilang, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah buminya Allah itu luas sehingga kamu bisa hijrah, bisa pindah? Nah, orang yang tidak mau hijrah, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka tempat tinggalnya neraka jahanam. Itu berarti dosa besar. Yang boleh tidak hijrah adalah illal mustad'afina minar rijal wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Orang-orang yang lemah di antara orang laki-laki yang tua atau sakit, wanita dan anak-anak yang tidak berdaya, tidak mengetahui jalan, boleh. Nah, tapi tahap berikutnya, setelah Rasulullah dan para sahabat itu hijrah ke Madinah, ternyata masih diserbu juga oleh orang Makkah. Mereka menyerbu karena khawatir nanti Nabi Muhammad itu pengikutnya makin banyak. Kalau pengikutnya makin banyak, kalau mereka menyerbu balik ke Mekah, mereka bisa kalah. Sebelum menjadi banyak, diserbu duluan. Jadi ini kayak preemptive war. Ya. Ya, maka karena mereka diserbu, maka Allah mengizinkan, bahasanya mengizinkan, bukan memerintahkan, mengizinkan. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Diizinkan mereka berperang. Siapa? Orang-orang yang diperangi, ya. Mereka sudah pindah ke Madinah, masih diperangi, dan mereka itu bi annahum dzulimu, karena mereka dizalimi. Kenapa dizalimi? Mereka sudah menyingkir, meninggalkan harta bendanya di Mekah, masih saja diserbu,
Nah, kalau seperti itu, wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah mampu menolong mereka. Jadi meskipun jumlahnya sedikit, Allah bisa membuat mereka menang. Nah, siapa tuh orang-orang yang dizalimi itu? Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq. Orang-orang yang diusir dari rumahnya tanpa hak. Illa ayyaqulu rabbunallah, karena mereka mengatakan bahwa Tuhan kami Allah. Nah, jadi Al-Quran ini diwahyukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan Rasulullah sendiri dan juga sesuai dengan perkembangan masyarakat yang semuanya itu untuk mengukuhkan hati. Nah, kita ketika mau membangun diri kita sendiri, membangun keimanan, ya kita kini kan banyak yang dulu terlalu sibuk dengan kuliah, dengan bekerja, memburu karir, sehingga lupa nggak ikut pengajian atau tidak sempat. Terus begitu pensiun, wah aku ngapain? Ngaji. Setelah ngaji, loh aku ketinggalan jauh ini. Terus gimana ini ngejar? Ya, ngejar pelan-pelan, pelan-pelan tapi pasti ya. Jadi jangan lalu ya aku kan memang begini kemudian berhenti belajar. Salahnya itu berhenti belajar. Ya. Belajar terus sampai kemudian nanti bisa makin hari makin baik. Ya. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini, Al-Quran itu diturunkan bertahap untuk mengukuhkan iman di dalam hati. Rasulullah SAW diperintah membaca Al-Quran atas nama Allah dan sholat malam untuk menguatkan rohani sebelum berdakwah. Semula diperbolehkan berbicara ketika sholat, kemudian dilarang. Kiblat dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram untuk menguji keimanan. Lagi, menguji keimanan itu kan pengukuhan keimanan. Diinformasikan bahwa minuman keras mengandung bahaya tahap awal, lalu tahap berikutnya lalu dibatasi saat meminumnya, dan tahap finalnya adalah dilarang minum minuman keras. Nah, masyarakat muslimin dianjurkan menghindari musuh, tapi jika mereka diserbu, mereka harus menghadapinya dengan perang, dengan ketenangan hati. Nah, semoga Allah meneguhkan hati kita untuk membangun keimanan secara bertahap. Amin.